Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 581. Tiga gerakan Paman Zhou. Suara itu bergema di seluruh villa keluarga Zhou, dan hati semua orang bergetar. Geng Chao dan 4 orang lainnya yang terbaring di ranjang rumah sakit sangat ketakutan hingga pingsan. Ternyata masih ada beberapa orang berkuasa di belakang villa keluarga Zhou yang ingin berdiri, namun semuanya terdiam seketika. Mengapa? Bukan hal yang baik bagi anak muda untuk menunjukkan sisi tajam mereka. Suara tenang seorang lelaki tua terdengar. Ji Fei terkejut. Menguasai, dia bahkan tidak tahu kapan dia berada di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat pakaian putihnya, rambut putihnya, dan janggut putihnya semuanya putih. Dibandingkan dengan warna putih Zhou Tianfang, warna putih lelaki tua itu lebih menunjukkan sedikit ketidakpedulian dan kebebasan, serta semacam kedamaiannya sendiri. Itu adalah Paman Zhou. Ji Fei langsung mengumpulkan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Tidak mudah bagimu menggunakan cinta untuk membubarkan kebencian dan mengalahkan musuhmu dengan kekuatan cinta. Aku khawatir King Chang membantumu. Paman Zhou berkata dengan tenang. Ji Fei berbeda lagi dan memandang Paman Zhou. Apakah kamu juga anggota keluarga Zhou? Menghadapi orang di depannya yang tidak bisa merasakan momentum, Ji Fei tahu bahwa inilah musuh sebenarnya. Nafas bisa dikendalikan dan dikendalikan, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Jika kamu memulihkan keterampilan seni bela diri orang-orang ini dan berhenti menimbulkan masalah di keluarga Zhou kita, aku akan melepaskanmu. Paman Zhou memandang Ji Fei dan berkata, kau tahu aku bisa memulihkan seni bela diri mereka. Ji Fei sangat terkejut. Sebagai murid Long Aotian, keterampilan medisnya harus luar biasa di dunia. Ada tingkat kepastian yang tinggi dalam nada suara Paman Zhou. Siapa Long Aotian? Terakhir kali Zhou Tianfang bertanya tentang hubungannya dengan Long Aotian, dan sekarang dia mendengar nama Long Aotian lagi. Ji Fei mau tidak mau bertanya. Long Aotian adalah orang yang mengajarimu seni bela diri, apa kamu tidak mengenalnya? Zhou Tianfang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu Long Aotian yang kamu bicarakan. Paman Zhou mengangguk. Mungkin dia tidak memberitahumu. Itu karena mulutku panjang. Dia sebenarnya menyalahkan dirinya sendiri. Hal ini membuat Ji Fei semakin penasaran. Dia sudah ingat nama Long Aotian, tapi sayang sekali dia sudah tidak hidup lagi, dan dia merasa sedikit sedih di hatinya. Saya di sini hanya untuk menghancurkan keluarga Zhou hari ini. Jika Anda menghentikan saya, ayo lakukan. Ji Fei dalam kesedihan, menatap Paman Zhou dan menantangnya secara langsung. Aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu segera pergi dan menyembuhkan mereka serta menonaktifkan seni bela diri mereka, aku bisa melepaskanmu. Hahaha, Ji Fei tiba-tiba tertawa dengan angkuh. Kau lepaskan aku, tidakkah menurutmu kalimat ini konyol? Aku mengangkat tanganku dan menunjuk ke 4 monster keluarga Zhou di tanah. Mereka terus berkata ingin membunuhku. Apa hasilnya? Mendominasi dan sombong lagi. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Paman Zhou. Demi Long Aotian, aku tidak ingin melakukan apapun padamu saat aku melihatmu masih muda. Jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Nada bicara Paman Zhou meningkat, dan ada kilatan dingin di matanya. Ji Fei mengabaikannya, tapi mengangkat sudut mulutnya. Ayo, sudah siap untuk berperang.
Paman Zhou tidak menyangka Ji Fei menjadi begitu sombong. Oke, aku juga ingin melihat level orang seperti apa yang disukai Qincang. Rentangkan kaki Anda sedikit, klik, terdengar suara pecahan lempengan batu, dan tanah langsung retak. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik di bawah kendalinya dengan napasnya. Ji Fei memandang Paman Zhou dengan wajah terkejut. Dia tidak menyangka nafasnya bisa begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikan objek dengan nafasnya. Berpikir bahwa Zhou Tianfang dapat mengendalikan Qi dan menyakiti orang, keluarga Zhou benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya sangat berterima kasih kepada Qincang di dalam hati. Jika dia tidak membantu saya berkembang, saya mungkin tidak akan bisa menjadi lawan mereka. Dia menarik napas tajam dan menatap Paman Zhou. Ayo, kamu tidak perlu melihat wajah Long Aotian. Aku mendapatkan wajahku sendiri. Ketika kata-kata jatuh, orang-orang bergerak. Dia meninju Zhou Tianfang dengan keras. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Paman Zhou, seolah Ji Fei tidak memperhatikan sama sekali. Hanya dengan sedikit lambaian tangannya, kerikil mengikuti tangannya dan langsung membentuk pusaran untuk menyerang Ji Fei. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pergilah ke neraka." Dia berteriak dengan marah untuk menghibur. Tinjunya mengenai lengan Paman Zhou yang terbungkus batu. Bang! Benda itu bertabrakan dengan lengan kanan Paman Zhou yang dilindungi batu. Bang! Terdengar suara seperti ledakan. Lalu kerikil tersebut berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di udara. Debu naik sesaat, lalu menghilang. Adegan itu menjadi sunyi, dan mata Paman Zhou menunjukkan sedikit cahaya. Jelas dia tidak menyangka Ji Fei mampu menahan gerakan ini. Mata Ji Fei juga menunjukkan keterkejutan, dan dia tidak menyangka Paman Zhou begitu kuat. Kedua belah pihak saling memandang dengan mata lebih bijaksana. Ji Fei, kamu harus melakukan apa yang aku katakan dan pergi. Aku tidak ingin menyakitimu. Paman Zhou berkata lagi. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Tidak ada apapun di dunia ini yang saya, Ji Fei, dapat mundur. Terutama ketika menghadapi keluarga Zhou yang membunuh orang tua dan musuh saya. Saya tidak akan pernah memaafkan atau mundur dengan cara apapun. Bulu mata panjang Paman Zhou menutupi matanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kerumitan. Ji Fei, yang ingin kukatakan padamu adalah meskipun kamu membunuh seseorang dari keluarga Zhou, bisakah kamu membalas dendam, dan benih kebencian mungkin akan berakar dan bertunas dan jatuh ke dalam siklus tanpa akhir. Ji Fei mencibir di sudut mulutnya. Kalau begitu kita akan menghilangkan akar masalahnya dan tidak pernah menderita akibat apapun di masa depan. Mendesis, Paman Zhou menarik napas dan menatap Ji Fei dengan tatapan tajam di matanya. Ji Fei, terlalu banyak itu terlalu sedikit. Kamu harus berhati-hati. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Ji Fei menjadi semakin marah. Paman Zhou juga marah dengan kemarahan Ji Fei. Jika kamu dapat mengambil 3 jurusku hari ini, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Aku tidak akan lagi peduli dengan urusan keluarga Zhou mulai sekarang. Terserah kamu. Siapapun yang menganggap remeh aku akan berakhir seperti itu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke 4 monster di sebelahnya. Paman Zhou tiba-tiba membuka matanya. Maka kamu harus bersiap. Kata-katanya jatuh. Manual, sebuah telapak tangan ringan ditampar ke arah Ji Fei. Meskipun Ji Fei bertindak arogan, dia masih menatap telapak tangan yang dia lambaikan dengan serius. Bang! Tinju yang diayunkan Ji Fei langsung bertabrakan dengan telapak tangan Paman Zhou, membuat suara seperti balok besi bertabrakan.
Ji Fei merasakan momentum yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya terbungkus energi, dan seluruh tubuhnya seperti tertahan di tangannya pada saat itu. Segera, nafasnya menghilang. Melihat Paman Zhou, matanya menunjukkan keterkejutan. Tidak buruk, terima pukulan lagi dariku. Setelah Paman Zhou selesai berbicara, kali ini telapak tangannya mengepal dan langsung memukul Ji Fei. Ji Fei tidak mengelak, tapi langsung memegang tinjunya dan menghadapnya. Bang, ketika mereka bertabrakan lagi, Ji Fei merasakan kekuatan yang kuat seperti pedang tajam menusuk langsung ke tubuhnya, dan ada panas yang membakar. Dia dengan cepat menekan keinginan untuk muntah darah. Masih bagus, ayo lakukan satu gerakan terakhir. Nada bicara Paman Zhou sepertinya penuh kejutan. Hanya saja kali ini, dia melambaikan tangannya, dan kerikil serta dedaunan yang tak terhitung jumlahnya dikendalikan di tengah oleh telapak tangannya, seperti tai chi. Mata Ji Fei membelalak, dan kemudian tubuhnya terasa sakit seperti terkena peluru yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Ji Fei menjerit. Bab 582 Ji Fei menerobos. Engah, Ji Fei memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan aura seluruh tubuhnya langsung melemah. Melihat Paman Zhou, ekspresinya masih tenang dan tidak terpengaruh. Kamu boleh pergi hari ini. Setelah Paman Zhou selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang. Engah, Ji Fei memuntahkan seteguk darah lagi. Dia merasa seolah-olah ada nafas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh tubuhnya, menembus tubuhnya lagi dan lagi, yang menyakitkan sekaligus menyakitkan. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa mati dan tidak terluka jika tidak bisa diobati. Dia terluka, bunuh dia, pengawal di sebelahnya berteriak dan hendak bergegas. Kubilang aku akan membiarkan dia meninggalkan keluarga Zhou. Jika ada yang berani melakukan apapun lagi, dia akan mati. Suara Paman Zhou terdengar dari kejauhan, dan semua orang yang bergegas ke depan menggigil ketakutan, dan mundur ke belakang, tidak lagi berani mengambil tindakan. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke arah menghilangnya Paman Zhou. Jika aku tidak mati, keluarga Zhou harus mati. Ji Fei berteriak dan berjalan keluar. Dia kembali tanpa hasil. Namun dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia beruntung bisa bertahan hidup. 3 jurus Paman Zhou barusan. Salah satu jurus yang digunakan secara ekstrim, dapat membuatnya lumpuh, atau bahkan hancur berkeping-keping. Merupakan suatu keberuntungan untuk bisa hidup. Tentu lebih banyak kekuatan, tanpa kekuatan, bagaimana Anda bisa hidup? Dia merasa tertekan dan tidak bisa berkata-kata karena hambatan dari titik balik takdirnya ini. Jika dia tidak punya istri, dia masih ingin terus membunuh seperti orang gila. Begitu Ji Fei keluar dari rumah Zhou, dia melihat deretan mobil mendekat dan kemudian berhenti di depannya. Zhou Tianfang keluar dari mobil. Matanya tertuju pada wajah Ji Fei, dan dia tiba-tiba dipenuhi amarah. Ji Fei, beraninya kamu datang ke keluarga Zhou kami untuk menimbulkan masalah. Oh, Ji Fei mencibir, keduanya, bukankah kalian juga pergi ke grup Jianghua untuk menimbulkan masalah? Zhou Tianfang marah ketika mendengar bahwa dia pergi ke grup Jianghua untuk menimbulkan masalah. Dia sudah bersiap untuk membakar grup Jianghua. Namun kemudian Zhou Fenghua datang membuat masalah dan menghalangi rencananya. Setelah mengusir Zhou Fenghua, polisi datang lagi, dan akhirnya dia melarikan diri karena malu. Sekarang ketika Ji Fei menyebutkannya, itu adalah tamparan di wajahnya.
Ketika Ji Fei melihat wajah Zhou Tianfang jelek dan tidak ada api ke arah grup Jianghua, dia tahu bahwa dia belum berhasil. Haha, tiba-tiba tertawa. Kamu, Zhou Tianfang tidak membakar grup Jianghua bahkan dengan kepemimpinanmu sendiri. Bukankah kamu merasa malu? Ejekan keras, Ji Fei, kamu hanya mencari kematian. Ketika Zhou Zijian melihat Ji Fei berlumuran darah, dia ingin melakukan perbuatan baik dan menonjol dari kerumunan. Ji Fei memandang Zhou Zijian, seekor anjing berani menggonggong. Ji Fei, aku akan membunuhmu. Zhou Zijian berteriak, mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah Ji Fei. Ji Fei sangat lemah, tetapi saat menghadapi Zhou Zijian, dia tidak peduli. Dia langsung bertemu dengan tinju, lalu mengayunkan tubuhnya dengan keras, menjatuhkan orang tersebut langsung ke tanah. Ah! Zhou Zijian jatuh ke tanah dan berteriak. Kamu masih belum yakin bahwa kamu adalah seekor anjing? Tahukah kamu sekarang bahwa kamu adalah seekor anjing? Ji Fei bertanya dengan dingin dan kejam. Ah! Zhou Zijian berteriak dengan marah. Kamu salah menyebutnya. Ji Fei mencibir. Zhou Zijian tertegun dan menatap Ji Fei. Kamu harus belajar menggonggong seperti anjing. Ah! Zhou Zijian menjadi semakin marah dan meraung keras. Ji Fei, kamu terluka sekarang? Apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu? Zhou Tianfang bertanya dengan dingin. Zhou Tianfang, kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Jadi tidak ada banyak omong kosong di antara kita. Jika kamu tidak yakin, lakukan saja. Ji Fei, aku akan membunuhmu sekarang. Seseorang melompat keluar dari belakang Zhou Tian dan bergegas menuju Ji Fei. Tubuhnya berputar di udara dan menendang ke samping menuju kepala Ji Fei. Ji Fei merasa energi di tubuhnya masih sangat kacau dan dia tidak bisa memaksanya. Dia membalikkan tubuhnya sedikit untuk menghindari kaki lawan. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, yang lain melompat keluar. Ji Fei, pergi ke neraka. Tinju itu mengenai kepala Ji Fei. Ji Fei dengan cepat menarik tinjunya dan bertabrakan dengan tinju lawan. Bang! Suara benturan tumpul terdengar. Tubuh Ji Fei bergetar. Lalu seteguk darah muncrat, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Berkumpullah, bunuh Ji Fei, dan balas dendam Geng Chao dan yang lainnya. Melihat Ji Fei muntah darah, dia tahu dia terluka. Orang pertama yang mengambil tindakan berteriak, dan yang lainnya bergegas, langsung mengelilingi Ji Fei. Bang bang bang, dia terus memikirkan suara tinju dan kakinya yang bertabrakan. Ji Fei dipukul di banyak tempat di tubuhnya dan bahkan memuntahkan 3 suap darah. Zhou Tianfang, yang berdiri di sampingnya, menunjukkan kelegaan untuk pertama kalinya. Bang! Ji Fei dipukul di perut bagian bawah, dan tubuhnya langsung terbang, diikuti dengan seteguk darah yang muncrat. Haha, Ji Fei, hari ini kami juga akan menghapus seni bela dirimu, dan kemudian membiarkanmu melihat istrimu dipermainkan, dan kemudian membunuhmu. Jika kamu adalah musuh keluarga Zhou kami, kamu pasti akan mati dengan buruk. Kamu orang yang tidak berpendidikan telah menyakiti banyak dari kita. Hari ini adalah hari kematianmu. Melihat luka Ji Fei semakin serius, semua orang menunjukkan kegembiraan, dan gerakan tangannya menjadi semakin cepat, semakin kejam. Zhou Tianfang berdiri di sana dengan tangan terlipat, senyum santai di wajahnya. Bahaya Ji Fei akhirnya hilang hari ini, dan dia tidak lagi harus mengalami depresi. Sebaliknya, saya merasa merupakan hal yang baik jika grup Jianghua tidak dibakar hari ini. Jika tidak maka akan dibakar dengan sia-sia.
Ledakan, tubuh Ji Fei jatuh dengan keras ke tanah, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya menyala, dan kemudian aura agung mulai melonjak di tubuhnya, dan jejak terakhir aura pembunuh di tubuhnya telah menghilang. Ini Ji Fei tertegun sejenak, lalu pikirannya menjadi kosong. Mengingat kembali pertarungan dengan Paman Zhou barusan, mungkinkah langkah terakhirnya adalah pergilah ke neraka, Ji Fei? Orang yang baru saja menjatuhkan Ji Fei tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membunuh Ji Fei dan melakukan pelayanan yang berjasa. Suara mendesing, tubuh Ji Fei tiba-tiba terbang dari tergeletak di tanah. Saat berikutnya, bang, tabrakan dengan tubuh masing-masing. Ledakan, penyerangnya bahkan tidak menangis. Dia terjatuh, lalu menghantam tanah dengan keras, memuntahkan 2 suap darah, dan jatuh pingsan. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka semua memandang Ji Fei, mengira mereka melihat monster. Dia baru saja akan dibunuh. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Zhou Tianfang, yang baru saja memikirkan tentang grup Jianghua, juga terkejut. Dia memandang Ji Fei, berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ji Fei sudah berdiri dengan tenang di tanah. Energi di tubuhnya sekarang lebih kuat dan lebih murni, dan berbagai energi yang dia miliki sebelumnya telah hilang sama sekali. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tahu dia sudah benar-benar membaik kali ini. Siapapun yang ingin menghapuskan seni bela diri, datang saja ke sini. Melihat orang-orang bodoh di tempat kejadian, dia berteriak keras. Adegan itu terdiam sesaat, dan semua orang memandang Ji Fei. Kesombongan tadi menghilang, dan ketakutan serta ketakutan sudah terlihat di wajah dan matanya. Zhou Tianfang melirik wajah Ji Fei, dan tiba-tiba menemukan bahwa matanya penuh cahaya, yang merupakan simbol menjadi lebih kuat. Ji Fei, kamu benar-benar membuat terobosan. Zhou Tianfang bertanya dengan heran. Bersambung.